Bismillahirrahmanirrahim. Sawabu man rajallaha wa ahsana dhanna billah. Pahalanya orang yang berharap kepada Allah dan berhusnudzon dengannya. Ini di antara tuntutan iman. Selepas orang itu yakin Allah yang menciptakan, Allah yang memulakan segalanya, yang memiliki segalanya. Allah di antara sifatnya adalah ahkamul hakimin, paling bijak, arhamur rahimin, paling sayang, ghafurur rahim, maha pengampun, maha pengasih. Maka di antara tuntutan iman dengan sifat-sifat Allah adalah orang itu sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan anugerah-anugerahnya, yang berkaitan dengan begitu luasnya sayangnya. Maka kalau kita ini yakin benar-benar Allah bersifat begitu itu, maka tentu akan timbul satu keputusan. Saya tidak pantas untuk berharap kepada selain Allah, dan saya tidak pantas untuk putus asa dari Allah. Selain Allah itu makhluk tidak bisa memberikan apapun. Putus asa dari rahmat Allah berarti bentuk dari keraguan, karena Allah sendiri telah mensifati dirinya dengan macam-macam sifat, selalu mengucurkan anugerahnya, rahmatnya, sayangnya kepada ciptaan-ciptaannya, kepada hambanya, kepada para manusia. Begitu orang itu yakin bahwa apa yang difirmankan Allah adalah benar adanya. Di antara firman-Nya Allah telah mengancam hamba-hambanya yang durhaka dengan neraka, dengan siksa, dengan sengsara. Maka akhirnya keyakinan ini menimbulkan rasa takut kepada ancaman-ancamannya. Karena yang ancam ini benar-benar yang punya, yang memutuskan, yang memiliki. Maka orang beriman dalam hatinya ada takut kepada Allah disertai harap kepada Allah. Takut ketika ingat ancaman-ancamannya, berharap ketika ingat janji-janji rahmatnya, berhusnudzon kepadanya ketika ingat bahwa Allah adalah yang maha tahu segalanya dan adalah yang terbijak, ahkamul hakimin, yang menciptakan seluruh kebijakan, yang menciptakan seluruh hikmah. Betapa banyak dari kalangan hambanya yang kita terheran-heran dengan kebijaksanaannya. Itu adalah sekelumit dari ciptaannya Allah. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah kurang lebihnya, andaikan di dunia ini ada orang yang paling cerdas, kemudian kecerdasannya dilipatkan beratus-ratus, berjuta-juta, bermiliar-miliar kali, kemudian dia diberi amanah, diberi tugas untuk mengatur alam semesta ini, dia tidak akan punya ide, punya keputusan, tidak ada punya pemikiran yang bisa melebihi apa yang telah berjalan atau yang telah terjadi. Ternyata pengaturan yang ada ini sudah pengaturan puncaknya kesempurnaan, sudah tidak bisa dicari pengaturan alam semesta yang lebih indah, lebih sesuai, melebihi yang telah dan yang sedang berjalan. Maka beliau mempunyai kata-kata yang
Nakjubkan para ulama, laisa minal imkani abda'u mimma kana. Tidak mungkin perkara itu bisa terjadi lebih indah, lebih hebat melebihi yang telah terjadi. Lah kalau santri ngantuk di kelas itu bagaimana, Pak? Ya itu yang terbaik untuk dia, begitu itu. Nanti kalau dia jadi wali gede sementara ngantuan kan nggak cocok kan. Ya. Lah ngantuan tuh akhirnya walinya nggak patek gede-gede banget, akhirnya pantas. Itu terakhir ngantuan wis piye neh. Ya, semuanya itu serba cocok semua. Lah saya ini hitam coklat nggak ganteng gimana Pak? Itu paling sesuai. Kalau wajah kamu, wajah kita ini seperti orang bule atau orang Eropa, sementara kita ini tinggalnya di Indonesia, malah orang-orang berburuk sangka ini berkat dari mana ini? Ya, pimpinan-pimpinan yang nggak adil kita ini sudah mau demo, itu sudah sesuai. Kalau orang-orang Islam sok salatnya bengkok, maka Allah akan datangkan pimpinan-pimpinan yang zalim. Dan nanti salatnya bengkok, bahkan sofnya aja sering di masjid-masjid belum ada, yang diluruskan belum ada. Nah. Kemudian pimpinan-pimpinannya jadi adil semua, ya kok enak men. Orang Islam tengkar di mana-mana, itu memang amalannya juga seperahu di mana-mana. Kalau amalannya baik semua, ya akan rukun semua. Nah, maka apa yang telah terjadi itu ya paling sesuai. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang telah hijrah meninggalkan kampungnya untuk menuju daerah lain demi ridhonya Allah, demi agama. Wajahadu, dan mereka telah berjuang fi sabilillah, dalam membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah di jalan Allah, di jalan perjuangan. Ulaika, orang-orang yang punya sifat-sifat tadi, iman, hijrah, berjuang, yarjuna, mereka mengharapkan rahmatullahi, sayangnya Allah. Wallahu, dan Allah ghafurun, adalah maha mengampuni, rahimun, maha mengasihi. Di antara sifat-sifatnya orang yang diridhai Allah, yang Allah janjikan akan ampuni mereka dan akan kasih mereka, adalah beriman. Yang kedua, berhijrah, meninggalkan tempatnya demi ridhonya Allah. Berhijrah itu bisa hijrah muwaqqatah, sementara waktu untuk perjuangan, bisa mu'abbadah, memang meninggalkan kampungnya demi ridhonya Allah. Kemudian yang ketiga, berjuang. Orang yang punya sifat-sifat ini, mereka adalah orang yang mengharapkan sayangnya Allah. Dan Allah janjikan akan mengampuni mereka dan akan menyayangi mereka. Itulah diantara artinya wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman mengsifati hamba-hambanya yang diridhai. Yad'una, mereka berdoa Rabbahum, kepada Tuhan mereka, khaufan, dalam keadaan takut karena ingat siksanya, ancaman-ancamannya, wa tama'an, dan disertai berharap kalau mereka ingat dan yakin pada janji-janji rahmatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang aku telah berikan rizki kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkannya. Fala ta'lamu, maka tidak akan tahu, nafsun, seorang jiwa pun, ma, perkara, ukhfiya lahum, yang telah disembunyikan untuk mereka,
min qurrati ayunin, berupa perkara yang membahagiakan mata. Ya Allah janjikan kepada orang-orang beriman, Allah simpan kepada mereka sekian banyak perkara yang membahagiakan mata. Dikagetkan dengan nikmat ini, anugerah ini, fasilitas ini, dan seterusnya di surganya Allah. Jazaan, sebagai balasan, bima, dengan perkara, kanu, yang adanya mereka, ya'maluna, mengamalkannya, bima kanu ya'malun, dengan sebab amalan mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitabnya Allah, membaca Al-Quran, wa aqamu sholata, dan mereka menegakkan salat. Baca Quran, menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan dari sebagian yang aku telah berikan rezeki kepada mereka. Sirron, baik pun infaknya tidak diketahui orang, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Jadi infak itu dua-duanya diridhai Allah, kalau karena Allah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dan dua-duanya itu perlu ada, sembunyi-sembunyi untuk latihan ikhlas, terang-terangan untuk melenyontoi kepada yang lain. Jadi kalau sedekah itu semuanya sembunyi, ya nanti malah nggak ada yang nyontoi suasana bersedekah. Kalau semuanya terang-terangan, jangan-jangan jadi semuanya kurang ikhlas. Maka perlu ada sirron wa alaniyah. Dan ini nasihat untuk kita, bukan untuk orang lain. Ada orang sedekah alaniyah, kita baik sangka ini nyontoi kebaikan. Jangan hati kita ini hati sampah, isinya buruk sangka aja pada teman-teman muslim. Katanya para ulama, almar'u yaqisu ala nafsihi. Biasanya orang itu menganggap orang lain itu seperti dirinya.